Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan bulan di mana Allah membuka rezeki bagi kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjalani 5 hari. Tidak terasa kan? Itu memang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu la takum sa'ah yatakarrabul zaman. Tidak akan terjadi kiamat, waktu terasa pendek. Terasa sekali ya, pendek sekali. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada malam hari ini saya akan mengangkat tentang salah satu keutamaan kita melaksanakan puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi Quran mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan kita menjalani ibadah puasa ini, kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu Allah memanggil kita orang beriman. Itu suatu panggilan yang mulia. Ada kan ya ayuhan nas, manusia. Ya ayyuhal kafirun, kafir. Tapi kita orang beriman dipanggil oleh Allah suatu panggil yang mulia. Kutiba alaikumussyam, dan diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang dahulu sebelum kamu. Agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Atau ahli tafsir Tabari mengatakan takwa itu adalah yattaqiyal insan yadibu fihi dirar au idaran li ghairi nafsi. Takwa itu adalah berusaha secara maksimal agar apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan Allah marah, Allah murka kepada kita, dan perbuatan kita itu tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Itu namanya takwa.
Nah, takwa itu kalau kita melihat di Al-Quran itu adalah perpaduan antara iman, satu iman ya. Yang kedua ihsan. Ketiga Islam. Dan keempat adalah akhlak. Jadi perpaduan antara iman, ihsan, Islam dan takwa. Itu digambarkan satu surat, satu ayat saja. Surat Al-Baqarah 177. Jelas sekali itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Di situ Allah mengatakan suatu kebaktian itu bukan satu kebaikan. Albir itu kebaikan itu. Bukan Anda menghadap wajah kamu ke timur sana, ke barat sana, ke timur sana. Tidak. Walakinnal birra. Nah, satu akan tetapi kebajikan itu pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabi. 5 kan? Pertama iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada para nabi. 5 kan? Rukun Islam kan, rukun iman kan 6 kan? Tapi yang satunya di hadis. Quran hanya 5 saja itu. 5 rukun iman itu. Itu. Kemudian ihsan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu nama ihsan. Ihsan itu kita mengeluarkan harta kita. Harta yang kita cinta itu kepada keluarga kita, anak yatim, orang miskin. Itu namanya ihsan. Baru wa aqamas shalah wa atad zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Jadi sholat zakat selalu bergandengan itu. Aqimis salat, aqimis salatu zakat selalu bergandeng itu. Selalu bergandeng itu. Berarti Islam itu. Dari Islam masuk kepada apa yang disebut dengan akhlak. Ya, akhlak. Jadi wa atal mal ala wa aqamus shalawat zakat wal mufuna bi ahdihim. Satu, setiap janji harus ditepati. Dengan siapapun harus ditepati janji. Wal mufuna bi ahdi idza ahdukum. Dan apabila datang musibah, sisera, dalam keadaan kita harus sabar dalam menghadapi kesempitan dan sabar dalam menghadapi perangan. Nah, sekarang kita sudah pernah merasakan corona 2 tahun itu kan cukup berat, tapi dengan keyakinan Allah yang mengatur segala-galanya, semua itu inna ma'al usri yusran. Samping kesulitan pasti ada kemudahan. Ah, dari situ baru Allah mengatakan ulaika humus shadaqu. Mereka itu orang beriman, benar imannya. Wa ulaika humut muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi jelaskan, takwa itu perpaduan dari itu. Iman itu adalah ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amalun bil arkan. Ikrar dengan lisan, yakin dalam hati, buktikan dengan perbuatan. Salah satu sholat, ini bukti iman itu. Kemudian ihsan itu apa? Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni alil ihsan. Nabi mengatakan, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqah, benar itu. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kamu tidak akan melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kamu. Kemudian Islam itu apa? Islam itu ad-dinul Islam huwa ma anjalallahu fil Quran. Islam itu apa yang Allah itu berupa Quran, wa ma ja'at bi sunnati sahih, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahih minal awamiri wal nawawi
ada perintah Allah, ada larangan Allah. Untuk apa? Lisali ibadunya wa ukhra, untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Itu namanya Islam. Akhlak itu adalah sikap, perbuatan lahir dari hati nurani yang melahirkan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suila ma'aksara fil jannah, kenapa banyak orang masuk surga? Banyak orang masuk surga itu adalah at-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang mulia. Wa suila ma'aksara finnar, mengapa orang banyak masuk neraka? Nabi mengatakan al-jafani. Al-jafani itu lubang mulut, lubang kemaluan. Itu mengantarkan orang banyak masuk neraka. Mulut ini kalau nggak kendalikan kan ngomong sakarab dewe, kemaluan juga begitu. Kadang-kadang dipergunakan untuk mencari nafkah hidup. Itulah yang mengantarkan orang masuk neraka. Jadi itu namanya akhlak. Oleh karena itu mari di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya mengamalkan semua ajaran tadi itu. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bagaimana kita mati dalam keadaan Muslim? Bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Kalau kita tetap memegang teguh ajaran Islam. Ittaqullah haitsuma kuntum. Di mana saja, kapan saja kita berada, insya Allah kita tetap bertakwa kepada Allah, konsisten dengan ajaran kita yakin kebenaran, dan kita punya kewajiban untuk menyebarkan, mempertahankan dinul Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok pagi masih saya isi ganti Pak Usman. Nanti saya akan lanjutkan apa yang kita peroleh ketika kita mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah. Salah satunya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.